Oleh sebetulnya permasalahan tentang masalah wanita itu kan mesti ya dalam bagian Islam tetap disinggung juga. Cuman kaitannya dengan remaja wanita ini juga ada apa ya pembicaraan secara khusus. Apalagi kita mengenal ada akhwat yang baik, ada akhwat yang kurang baik. Nah, bagaimana sebetulnya ini perlu diperbincangkan sama anak, sama remaja kita. Tapi saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda dimanapun Anda, kembali lagi berjumpa bersama kami di program Salam Remaja. Saya Subah Harun dan narasumber Kang Oleh Solihin. Tema kita di kesempatan kali ini adalah cewek hitam putih. Ya, kenapa kita mengangkat tema ini? Ketika berbicara tentang masalah wanita terkait dengan masalah keanggunan, kesantunan, lemah lembut, dan segala sesuatu yang mencerminkan yang feminim. Tapi pada kenyataannya ada di antara muslimah ya, yang remaja muslimah justru 180 derajat bertolak belakang dengan seperti itu. Nah, bahkan sampai ada yang menjatuhkan martabatnya sendiri dan keislamannya. Nah, apakah sebetulnya yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslimah, khususnya oleh remaja? Yuk mari kita diskusikan di kesempatan kali ini. Nah, saat ini Sobat Muda, saya sedang berada di Sekolah Smart Excellencia Parung Bogor. Kita nanti akan diskusikan tentu dengan siswa-siswa di sini bagaimana tema kita supaya lebih menarik. Ya, ini dia. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ini siapa namanya? Salam. Zikri ini? Iya. Farid ini? Azam. Ya, Azam, Zikri, Farid ya. Ya, tema kita tentang masalah cewek hitam putih. Tapi bukan dalam arti definisi warna ya, kulit warna. Kulitnya. Ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya putih. Nah, kalian dibilang di sini putra semua ya? Iya. Waduh, berarti nggak kenal cewek dong? Oh, kenal ya. Kenal juga. Sebagai remaja juga tahu ya, ada perempuan. Tapi Ustaz Oleh bisa dijelaskan sedikit sebetulnya apa yang diinginkan dari tema ini? Oh iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, saya berada di Sekolah Smart Excellencia Indonesia ya, di daerah Parung Bogor. Dan tema kita kali ini di Salam Remaja itu adalah tentang cewek hitam putih. Nah, maksudnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang kita bisa melihat ya, ada orang yang akhlaknya baik, ada yang orang yang akhlaknya kurang baik, ada juga yang buruk. Nah, di sini khusus menyoroti tentang cewek ya atau wanita. Nah, muslimah tentunya ya, sehingga dilihat ada yang memang sebutnya kan cewek hitam putih ya, mana yang hitam mana yang putih ya. Mungkin dari sisi kepribadiannya, dari sisi perilakunya, akhlaknya. Nah, itu yang akan kita obrolkan nih dengan teman-teman ya dari Smart Excellencia Indonesia ini. Nah, berhubung di sini ada remaja-remaja nih, tentu di antara kalian punya sedikit pandangan ya, artinya punya teman lah ya, punya teman perempuan ataupun yang baik dan juga mungkin dalam tanda kutip yang buruk. Ada yang punya permasalahan? Siapa dulu? Silakan. Saya mau nanya. Namanya dulu siapa? Oh, nama saya Azam. Saya dari Jakarta. Ya, silakan. Saya mau nanya, gini, bagaimana sih fenomena etika dan pergaulan wanita muslimah saat ini gitu kan, baik dari kalangan remaja maupun yang sudah tidak remaja lain. Iya. Ya baik Azam ya, dan juga Sobat Muda di rumah yang menonton atau menyaksikan acara ini ya, bahwa seperti yang tadi ditanyakan Azam itu mungkin juga ditanyakan sama Sobat Muda semua ya di saat ini. Kalau kita lihat kan memang dari fenomenanya ya, remaja itu ada juga yang baik akhlaknya, ada juga yang kurang baik. Itu saya pikir di semua tempat kemungkinan akan ada seperti itu ya. Nah, misalnya kita menemukan ada teman perempuan gitu ya, yang kadang kalau ngomong tuh misalnya nyablak kali ya, ceplas-ceplos gitu ya, ceplas-ceplos, belak-belakan. Ada juga ya mungkin sikapnya, gesturnya gitu kan ya. Belum lagi dari stylish. Betul, dari pakaiannya kan dan sebagainya. Fashionnya. Kalau ngomong dengan anak cowok juga mungkin sambil mepuk gitu ya. Nah, di situ ada beberapa ya mungkin kelihatannya kok kayaknya gimana gitu ya kalau ngelihat muslimah perempuan gitu, tapi gayanya tuh kurang enak dipandang mata. Nah, jadi itu ada yang fenomenanya seperti itu. Ada juga tentu yang baik ya, yang lembut ya, yang memang dia santun ya.
terus akhlaknya memang baik ya, dari segi pakaian juga dia menjaga aurat dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya yang pakaiannya apa ya, minim kali ya, minim. Nah, itu kan banyak juga itu yang orang naik motor udah minim, naik motornya gitu lagi misalnya kan gitu. Nah, kita kan sebagai seorang pria, nah maksudnya kita laki-laki kan ngeliat kayak gimana gitu ya, kasihan gitu kan. Ya kalau mungkin obrolan dengan kawan-kawan yang lain kan bisa jadi, wah mengundang apa gitu kan ya, mengundang hawa nafsu dan sebagainya. Tapi justru di situ kasihan sebetulnya, itu kan dia mengorban apa ya, merendahkan dirinya gitu ya. Artinya memang ini sebuah fenomena kenyataan yang ditemui oleh ada betul di tengah-tengah masyarakat tengah-tengah kita. Walaupun tidak banyak tapi ada gitu. Oke, ada yang lain? Ya, silakan Zikri. Zikri tadi dari Zikri. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, iya. Saya mau nanya, tadi Ustaz kan berkata bahwa ada wanita yang punya sisi buruknya. Nah, itu kenapa bisa terjadi gitu? Padahal dia wanita muslimah. Apa penyebabnya gitu? Oh iya. Kenapa bisa terjadi ya? Iya. Oke. Jadi seorang pertama itu dari sisi akidahnya ya. Nah, sobat muda kalau kita lihat ya, Farid juga ya. Ini akidahnya itu kan memang dia pondasi kan, akidah itu pondasi. Sehingga kalau akidahnya itu kurang kuat ya, maka dia pelaksanaan syariatnya juga pasti kurang kuat gitu. Contoh misalnya ya dia nggak yakin kepada Allah, nggak yakin bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Nah karena nggak yakin, nggak tahu, maka mungkin menganggap sepele, akhirnya dia melakukan apapun kan biasanya. Nah, merasakan gitu. Coba orang-orang yang tidak percaya adanya Allah ya, tidak percaya adanya pencipta, itu kan dia cenderung bebas dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tidak terikat. Dia ngerasa, siapa yang mau mempertanggungjawabkan saya? Kalau di sekolah kan ada guru ngasih tugas. Ya, otomatis kan gurunya ada. Nanti kalau nggak ngerjain tugas, diapain? Dihukum kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang dia tidak berpakaian, misalnya kan, bukan tidak berpakaiannya tidak sopan gitu kan, perempuan tidak menutup aurat, padahal dia diatur dalam pandangan Islam supaya menutup aurat ketika keluar rumah. Nah, berarti yang meminta pertanggungjawabannya Allah langsung, bukan manusia, bukan orang tuanya atau gurunya gitu. Mungkin gurunya ngingetin, orang tuanya ngingetin, tapi nanti dia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Nah, jadi akidahnya itu pertama yang kurang kuat gitu. Yang kedua itu ada himmah. Himmah itu apa ya? Semangat gitu ya. Orang kalau semangat ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan ingin berbuat baik, dia akhlaknya pengen baik kan harusnya belajar. Nah, ada semangatnya gitu. Nah, ini yang lemah himmahnya, semangatnya untuk belajar, memperdalam Islam. Kan mungkin dia dalam sehari-hari melihat juga orang yang kok itu ada yang pakai kerudung gitu ya. Kok dia nggak berpikir pengen dia, tapi malahnya melakukan yang sebaliknya. Nah, jadi harusnya bertanya, oh iya ada himmahnya kan. Nah, berikutnya bisa jadi dari sisi ada kesombongan juga, gengsi kan. Saya kan udah remaja, bebas deh remaja gitu kan. Mau melakukan apa saja. Jadi dia gara-gara tidak mau akidahnya ini, terus himmahnya kurang, bahkan ada kesombongan juga dalam dirinya. Gue gitu loh misalnya gitu kan, terserah deh saya mau melakukan apapun. Nah, itu yang memang ya, Anda cukup jelas ya. Ya. Gitu ya. Ada yang lain? Saya satu. Iya, silakan. Tadi juga wajar ya. Iya. Kita ada lah. Iya. Pendapat Ustaz menurut Ustaz itu gimana tuh? Kan banyak wanita muslimah. Kan kita lihat tuh banyak yang pakai kerudung. Tapi ternyata kalau sama cowok gitu misalnya. Iya. Mainnya belak-belakan gitu. Iya. Terus merokok apa kan? Oh iya. Oh gitu ya. Iya. Kalau yang seperti itu ya amat disayangkan ya. Kasihan. Mungkin Farid juga berpikir misalnya kalau itu kakak saya gimana kan gitu ya. Kalau itu adik saya gimana gitu. Kalau itu misalnya saudara lah itu perempuan, kan rasanya juga kita nggak enak ya ngelihatnya. Nah, jadi mungkin bisa dinasehati gitu kan ya, bisa diingatkan. Kalau di sekolah ini di Smart Excellence ya ada ini nggak, misalnya tulisan itu, bikin websitenya mading gitu kan, bikin poster ya, nanti yang isinya nasihat gitu kan, boleh juga itu nanti ya. Termasuk di acara ini kan kita juga ingin menasehati ya kawan-kawan yang ini kan nggak enak dilihatnya ya, pakai kerudung terus ngerokok gitu kan ya. Harusnya ada perbedaannya Ustaz. Iya, harusnya ketika dia sudah berbusana, betul, berbusana muslimah, itu setidaknya dia bisa ngerem gitu, betul. Ngerem. Karena gini, memang dalam ilmu komunikasi ya, itu
pakaian pun sebetulnya dia punya ini komunikasi. Salah satu cara komunikasi, betul. Ini kan pakai pakaian ini, baju ini. Ya, secara tidak langsung itu kan pakaian Islami gitu. Ya, orang sepakat umumnya saat ini pakai baju seperti ini Islami kan, itu ini rapi. Coba kalau misalnya pakai kaos main bola misalnya kan ya, itu ingin menunjukkan bahwa dia pendukung apa? Pendukung klub tertentu kan itu. Viking atau The Jack gitu kan ya. Jadi pakaian itu mengkomunikasikan. Termasuk misalnya kalau dia pakai kerudung ya, muslimah gitu. Nah, seharusnya dia betul menyampaikan pesan dia. Ini saya muslimah gitu. Nah, berarti otomatis orang memandangnya kalau muslimah apa? Baik kan gitu ya. Solehah gitu kan ya, apalagi tutur katanya lembut gitu ya. Tahu juga nih. Kayak pengalaman nih. Nah, jadi itu memang temannya baik-baik semua. Insya Allah ya. Insya Allah baik semua ya. Jadi kesan-kesan Islami itu nampak ketika dia menggunakan busana muslimah, betul, kerudung salah satunya. Dan patut disyukuri ketika memang memiliki teman-teman yang baik. Iya, betul. Jadi itu yang teman yang baik kan nanti bisa mengingatkan kalau kita ada keliru kan teman. Nah, jadi memang sangat disayangkan ya kalau sampai ada yang muslimah kemudian dia berperilakunya betul ya. Berkebalikan ya. Oke. Ya. Kawan-kawan sekalian, mungkin ada dari sekalian. Nanti Ustadz, Kang Oleh, ditahan dulu ya. Iya, boleh. Sobat Muda, nanti masih tetap bersama kami setelah ikuti beberapa jeda berikut. Sobat Muda, masih bersama kami di Salam Remaja. Kita masih dalam tema pembahasan cewek hitam putih. Ya, tadi kita masih menyisakan bahwasanya tadi disampai pada titik bahwa seharusnya ketika seorang muslimah atau remaja muslimah itu memakai jilbabnya, itu harus bisa mencerminkan ya Pak Ustadz ya. Nah, mungkin ada yang lain yang mau ditambahkan? Saya mau nanya, gini nih, ini kira-kira aja ya. Kan ada laki-laki muslim nih, laki-laki muslim yang soleh. Nah, kira-kira mau nggak menikah dengan wanita muslimah yang perilaku dan perangainya kurang baik? Itu kan? Iya. Itu jawaban yang kayaknya sulit juga. Iya, jadi pertanyaannya. Tapi teori penting berat, ya. Walaupun mungkin prakteknya nanti. Iya, ini nggak apa-apa kan nanya ya, gitu ilmu ya. Ilmu dulu ya. Nah. Baik, jadi kalau ngelihat ya laki-laki yang baik ya, yang solih gitu kan, tentunya normalnya dia akan memilih juga nanti buat calon anak-anaknya gitu ya, maksudnya ibu bagi anak-anaknya. Ya, itu yang baik juga gitu ya. Betul, seperti Al-Qur'an ada yang hafal surat apa? Ya. Ada surat An-Nur ya, ayat 26. Nah, sobat muda bisa cek juga di situ ya. Jadi bahwa laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik pula ya. Kalau yang laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat. Jadi artinya itu akhlaknya ya. Nah, jadi di sini idealnya berarti ketika memilih itu biasanya ya yang lakinya yang baik ya pilih perempuan yang baik. Makanya kalau yang belum baik nih misalnya yang lakinya belum baik atau perempuannya belum baik, dia akan berusaha memantaskan diri. Memantaskan diri untuk menjadi baik supaya dapat yang baik gitu kan. Nah, sekarang kan ingin mendapatkan yang baik, jodoh yang baik, tapi ternyata dia sendiri belum baik. Nah, itu rasa-rasanya nggak cocok. Nggak pas itu kan. Kayak misalnya ingin ujian dapat nilai berapa ya? Misalnya UN-nya dapat nilai 8 atau 9, tapi nggak belajar. Terus nggak berusaha untuk bisa mencapai nilai itu kan, hanya angan-angan saja ya, hanya angan-angan. Sehingga dalam hal ini memang harus dua-duanya tuh ya, dua-duanya. Jadi azam kalau memang ingin mendapatkan wanita nanti gitu ya. Planning. Yang penting teori dulu, Ustaz. Teori dulu. Ilmu dulu sebelum beramal. Ya, betul. Jadi azam bisa posisinya jadi baik dulu, insya Allah lah. Kalau laki-laki kan memang dia akan dilihat ya, dilihat nanti perempuan juga dilihat sih sama ya. Cuman maksudnya dia punya kesempatan yang ini ya, dia bisa memilih soalnya kalau perempuan katanya dipilih ya, tapi kalau laki-laki memilih. Nah jadi nanti yang perempuan ya kalau pengen dinilai dipilih nanti jadi oleh laki-laki yang baik ya harus baik dulu. Gitu. Begitupun yang laki-laki dia ingin mendapatkan wanita yang solihah ya dia solih dulu gitu. Ya jadi itu harus berimbang. Cukup jelas ya Azam ya. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Saya Zikri. sebenarnya di pandangan Islam itu wanita yang
muslimah itu gimana gitu. Jadi di mata ajaran Islam wanita yang muslimah itu gimana? Nah mungkin iya. Nasihatnya gitu ya. Atau bisa dengan kategori tadi Kang Oleh. Yang cewek putih itu. Cewek putih kali ya. Kan ini dari sisi Islamnya ya. Nah. Cewek putih. Ya kalau Zikri melihat yang berbusana muslimah senang nggak? Saya kalau lihat teman-teman wanita muslimah mah senang. Ya. Yang rajin sholatnya senang nggak? Senang. Yang akhlaknya baik, santun kata-katanya. Nah kira-kira begitu. Satu paket ya. Nah jadi itu yang kalau tadi Zikri menyampaikan ini ya kira-kira memang begitu ya. Jadi yang sesuai betul, yang dia menjaga kehormatannya ya, menjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah. Ya kalau tadi kan kita sepakat ya kalau yang dia sudah pakai busana muslimah, pakai kerudung, pakai jilbabnya itu harusnya dia memposisikan ya baik juga gitu ya. Kenapa? Karena pakaian itu mengkomunikasikan pesan gitu ya. Nah jadi itu yang dilihat orang kan kalau lihat, kayaknya bagus ya ini ngomongnya bagus, sholatnya juga rajin. Nah sebagai orang kan menjadi senang lihat seperti itu ya. Coba kalau lihat yang mohon maaf ya misalnya pakaiannya nggak rapi gitu, risih nggak? Risih ya, risih tapi gimana gitu ya. Dia diangkut, nah terus orang ngomongnya apa ya kayak gitulah ceplas-ceplos dan sebagainya itu kan kita jadi nggak enak gitu. Nah jadi yang seharusnya yaitu ngikutin apa yang memang dituntunkan betul dalam pandangan Islam. Dia harus menjaga kehormatannya, menjaga kesucian dirinya gitu kan ya. Bergaulannya otomatis harus baik juga gitu. Jangan laki-laki ya dia nggak bebas gitu, nggak bebas. Harus yang laki pun harus godul basor, harus menundukkan pandangannya, memalingkan, menahan pandangannya untuk tidak melihat gitu. Sabiro, tapi ada juga yang sering ngambil balasan, kan kalau pandangan pertama itu hadiah, jadi nggak ngedip-ngedip ya. Salah juga ya. Iya, jangan. Ini kan pandangan pertama jadi terus aja ngeliat itu nggak boleh juga gitu kan ya. Rezeki gitu. Oke, mungkin ada yang mau sambung lagi? Siapa? Kan ya silakan. Udah jelasin tuh mana yang menurut syariat Islam. Kan buat baik itu nggak bisa langsung gitu. Iya. Butuh proses ya. Supaya bisa jadi wanita muslimah yang sesuai sama Islam gitu. Oh iya. Ya jadi memang orang tuh berproses ya, berproses. Jadi ada prinsip misalnya yang pertama kali sadar dulu ya. Sadar betul. Karena kalau nggak sadar ya susah nanti ya di apa-apainnya susah. Orang kan kalau lagi tidur disuruh-suruh bisa nggak? Nggak ya. Lagi tidur nih bangunin dulu betul ya. Jadi kalau lagi tidur bangunin dulu. Bangunin terus nunggu sadar dulu dia. Dia jangan langsung bangunin dia tidur lagi nanti. Ngisi baterai cas dulu dia. Oh ya udah mulai connect. Nah baru dia kita minta tolong dong misalnya gitu. Ya udah sholat belum sholat dulu gitu kan ya. Kita tidurnya sebelum isya gitu kan dia. Nah artinya orang itu harus sadar dulu, harus sadar. Nah setelah kalau dia sudah sadar, sudah tahu gitu bahwa dia memang belum tahu gitu, dia mau diajak dinasehatin. Nah di situ kita mudah nanti untuk ininya. Harus sadar, pertama sadar dulu. Berarti untuk menumbuhkan kesadaran kita harus sering kali menginasihati ya. Untuk menumbuhkan kesadaran itu harus sering diingatkan ya. Misalnya di asrama ini kan suka bangun pagi nggak? Oh bangun pagi ya. Kalau nggak bangun dibanjur nggak? Nah misalnya itu kan ada metodenya ya. Misalnya dibangunin terus dinasehatin juga dan sebagainya gitu. Nah sampai pada taraf berikutnya adalah dia sadar nanti. Nah setelah sadar tidak cukup tuh, harus belajar dia. Nah di Smart Excellence kan belajar juga ya untuk dapat hasil yang ini. Nah kenapa harus belajar? Karena kita harus terus bertahap ya untuk mendapatkan ilmu. Nah kalau ilmunya sudah bagus, kan udah sadar nih bahwa saya nggak tahu, berarti saya harus belajar. Nah nanti ketika dia sudah dapat belajar, itu nanti ada proses berpikir namanya, thinking ya. Jadi ada knowing, learning, and thinking. Nah ketika berpikir itu yang lebih bagus. Jadi bisa dia tahu bahwa dia tidak tahu, kemudian dia belajar, akhirnya ngasih tahu yang lain. Deh, saya karena gara-gara saya belajar, kamu udah belajar juga deh, misalnya gitu. Nah nanti begitu juga untuk nasehatin yang kan berubah untuk jadi baik ya. Nah memang tidak bisa langsung, tapi perlu pembiasaan, diingatin, dinasehatin, terus mungkin dikasih apa ya label-label misalnya di kamarnya di mana ini, diingatin nih sholat, kata-kata motivasi, sering diingatin sama temennya, diajak untuk kajian, ikut kajian misalnya kan, ini taklim nih, itu kuliah subuh, atau mungkin dengerin atau lihat acara ini ya, sama remaja, para kawan. Nah jadi
itu bisa diajak. Nah itu saya yakin kalau ada niat yang kuat, insya Allah dia akan ditolong sama Allah ya untuk mendapatkan kebaikan. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya. Oke, kita 2 pertanyaan lagi ya. Terakhir ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Ya. gini, apakah perilaku wanita muslimah saat ini yang buruk dan itu dipengaruhi oleh sistem kapitalisme dan sekularisme yang ada di kehidupan kita saat ini gitu? Iya. Ya, kalau ngelihat dari sisi kehidupan ya, setiap saat ini kan memang dari sisi kehidupan Islamnya, walaupun ada orang Islam ya, tapi kehidupan Islam tuh mungkin hanya ada di rumah. Jadi ya, di rumah tuh orangnya baik, keluarganya baik ya. Pas di luar kan kita belum tentu gitu. Bisa juga kalau modelnya seperti di sekolah ini misalnya kan, nah baik kan gitu ya, udah dikondisikan, ada udah kondusif lah ya. Kondusif lah, ada suasana belajarnya pagi, siang, malam segala macam ya. Ada pelajaran agamanya juga kan. Kan ketika keluar kita belum tentu ini juga ya. Nah, jadi yang kita soroti itu bukan yang kekecualian, tapi secara umum. Kalau kekecualian sih alhamdulillah di Smart Excellencia mudah-mudahan udah ideal ya. Di pesantren, di rumah juga. Nah, tapi ketika kita lihat tuh global misalnya secara umum. Belum lagi era globalisasi dengan adanya medsos. Betul, media sosial itu bacaan kan, yang konsumsi oleh remajanya juga itu berpengaruh sekali sih. Itu berpengaruh ya. Jadi orang mempengaruhi cara pandang nanti ya. Nah, maka kalau misalnya tadi dari sisi kehidupan saat ini memang yang jauh dari Islam, jadi akan mempengaruhi gitu, akan terpengaruh ya. Walaupun kan sebetulnya kita udah diminta ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah ya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jadi dan masuklah ke Islam ya. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan gitu ya. Dan jangan mengikuti jejak langkah setan. Artinya kita semua kan harusnya Islam gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan ada juga yang nggak Islami terus mempengaruhi gitu ya. Ayo deh kita ini nih ada narkoba misalnya gitu kan. Ini ada apa ya kalau pakaian muslimah gitu ya. Ini aja deh jangan pakai kerudung, jangan ini pakai lagi jubah. tren nih. Lagi tren nih pakaiannya yang minim. Nah, akhirnya yang terjadi kalau dia imannya kurang kuat ikut. Nah, jadi itu yang mempengaruhi itu. Kalau kehidupannya Islami insya Allah enggak gitu ya. Ada yang terakhir mungkin satu lagi. Oke. Cukup ya. Mungkin dari saya Kang Leh. Nah, ketika memang cewek hitam putih ini adalah suatu hal yang yang kita temui. Apa yang seharusnya dilakukan oleh cewek yang belum terpengaruh? Iya. Apa yang harus dilakukan ya? Betul. Jadi bagi yang misalnya proteknya baik itu, gitu ya, dia sudah muslimah baik. Nah, ketika dia keluar rumah atau di dalam kehidupan sehari-hari entah dimanapun gitu ya, nanti kan ada menemukan hal-hal yang baik, maka dia harus punya filter sebetulnya, punya filter. Saringan. Nah, air pun kan air yang sekarang mungkin kita minum itu sudah mulai proses penyaringan ya. Penyaringan yang ya betul. Jadi kotoran-kotorannya dihilangkan, logam-logam beratnya dihilangkan. Akhirnya jadilah air itu. Ya, apalagi dimasak juga diminum airnya. Nah, itu berarti ada proses ya. Penyaringnya dari mana? Dari akidah. Iya. Dari akidah, dari ilmu ya, dari kawan-kawan juga yang baik, lingkungan yang baik, itu menjadi filter sebetulnya. Kan dia ketika mau berbuat salah, teman yang ngasih, jangan dong, gitu kan. Nah itu penting, teman yang baik ya. Maka ini teman-teman sini kan baik nih. Ketika ada temannya yang kurang baik, bawa nih budaya yang enggak ini. Oh enggak, ini teman jangan deketin dia, misalnya gitu kan ya. Atau malah dinasihatin supaya ikut bareng dengan dia. Jadi itu yang prosesnya yang sudah baik ini dijaga memang ya. Dijaga, kemudian dia selalu mengkondisikan dirinya itu menjadi lebih dekat dengan Islam, betul. Oke, baik, terima kasih banyak Ustaz Solehin dan juga adik sekalian dari Smart Excellencia ya. Ya, Sobat Muda dimanapun Anda, demikian perjumpaan kita di kesempatan kali ini di program Salam Remaja. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga wanita-wanita muslimah, remaja-remaja muslimah kita menjadi remaja muslimah yang solihah di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.